Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, saya Fatul Hakim Al-Falah dari jurusan Teknik Perkapalan UI FTUI Angkatan 2022. Hari ini saya akan menjelaskan materi Bungeon Curve atau CPMK 3 yang berputar di topik maksud dan tujuan pembuatan Bungeon Curve, proses perhitungan Bungeon Curve, proses penggambaran Bungeon Curve, dan tambahan yang saya rasa perlu diberitahu dan disampaikan tentang Bungeon Curve. Pertama, Bungeon Curve atau lengkung Bungeon adalah lengkung atau grafik yang menunjukkan luas station sebagai fungsi syarat kapal. Bungeon curve ditunjukkan untuk mendapatkan volume dan displacement dan pusat titik tekan atau center of buoyancy atau LCB. Atau lebih praktikalnya untuk mengetahui lengkung kurva kebocoran kapal, kekuatan kapal pada kondisi gelombang yang sagging dan hogging, serta peluncuran kapal dan lain sebagainya. Setelah ini saya akan memberitahu bagaimana cara perhitungan serta penggambaran, di mana perhitungan menggunakan template serta penggambaran menggunakan AutoCAD dari Bungeon curve. Seperti yang sudah saya bicarakan, maka selanjutnya adalah perhitungan dan penggambaran Bungeon curve. Dalam perhitungan, kita mendapatkan template yang sudah kita cari atau yang sudah diberikan, kemudian penggambaran menggunakan AutoCAD. Di mana pada perhitungan template ini, kita dapat melihat perhitungan ini, di mana pertama kita harus mengisi principal dimension, yaitu ada LPP, B, H, dan T, yang didapatkan dari kapal yang diminta untuk dihitung atau kapal yang diberikan principal dimensionnya, di mana 240, 31, 19, dan 10,3. Dan untuk mendapatkan jarak antara waterline ini adalah tahap kedua, di mana kita harus bisa membagi P-nya dengan banyaknya waterline, yaitu 10. Setelah kita dapat jarak antar waterline yang 10 ini, ada 10 waterline ini, mereka juga memiliki station masing-masing untuk kita isi koordinatnya. Di mana kita juga harus melihat data transpose. Dapat dari mana data transpose untuk mengisi ordinat ini? Data transpose untuk mengisi ordinat-ordinat ini kita dapatkan dari CPMK 1, yaitu template tabel offset. Di mana pada template ini kita mempunyai hasil dari tabel offset. Namun, yang ditranspose yang kita gunakan agar kita lebih mudah untuk mengcopy dan mempaste ordinat-ordinat yang ada. Setelah kita paste, kita copy dan kita paste di ordinat-ordinat station hingga akhir dan waterline hingga akhir ini, kita akan mendapatkan luasan waterline. Luasan waterline itu yang ini. Nah, luasan waterline itu yang ini, yang saya drag sekarang ini adalah luasan waterline yang belum diskalakan, tapi yang di bawah sudah diskalakan 1:100. Nah, pertanyaannya, kenapa saya menggunakan pengskalaan 1:100 atau penggunaan skala 1:100? Itu dikarenakan adalah untuk digit terbesar dari luasan waterline-nya adalah 500. Karena 500 masuk ke ratusan, kami gunakan 1:100. Saya gunakan 1:100. Setelah saya gunakan 1:100, dimunculkanlah luasan-luasan dari waterline yang telah kita isi ordinat-ordinatnya. Hasil dari waterline itu kita mendapatkan input data di AutoCAD untuk kita taruh di AutoCAD. Di mana input data di AutoCAD ini, kita menggunakan skala graf 5 dan skala gambar 1:2,5 meter. Skala graf 5 ini menghasilkan SPL seperti ini, input data AutoCAD. Oh ya, input data AutoCAD ini berupa SPL atau spline, titik-titik ordinat untuk spline. Nanti kita akan memberitahu bagaimana perintahnya. Masuk ke AutoCAD. Hasil akhir dari lengkung Bungeon adalah garis-garis merah ini. Maaf, garis-garis merah ini itu adalah hasil akhir dari Bungeon curve yang akan kita cari. Dan bagaimana untuk mendapatkan kapal yang berhimpit seperti ini atau yang kecil seperti ini? Ya, awalnya kita harus mempunyai shear plan seperti ini. Jika kita sudah mendapatkan shear plan seperti ini kan bentuknya per titik. Akan susah jika kita bikin propertinya diubah. Nah, pertanyaan lagi, kenapa propertinya diubah? Karena propertinya diubah, kita harus menyesuaikan dengan skala graf, yaitu 5, di mana kita akan merubah propertinya di bagian Y. Bagaimana caranya supaya bisa langsung semuanya? Tentu saja dengan ketika kita blok ini semua. Sesudah kita blok, kita berikan perintah blok. Saya berikan perintah blok. Setelah saya berikan perintah blok, saya harus memasukkan nama. Saya masukkan nama apa saja bebas. Kemudian saya oke. Terlihat tidak perlu saya ketik satu-satu garisnya, tapi semua garis sudah perlu ketik. Itu bagaimana cara ngeblok. Setelah kita blok, kita pencet kanan. Di bloknya kita tulis properties. Kita cari properties. Kemudian kita ubah skala Y-nya menjadi 5. Nah, kemudian kita dapatkan gambar yang sama dengan yang ada di atas. Seperti ini. Nah, yang di atas seperti ini. Nah, sekarang gimana sih cara bikin lengkung Bungeon ini? Nah, ini kita kasih contoh untuk 2 garis lengkung saja. Pertama, kita harus punya perintah. Oh ya, maaf, tadi ketika sudah di seperti ini, kita harus unblock ini. Caranya dengan memberikan perintah explode. Kalau enggak, nanti SPL tidak bisa dimasukkan atau jelek tadinya. Dan jangan lupa juga titik Y dan X disesuaikan di AP, karena itu masuknya 0. Nah, kita ambil 2 titik. Kita gunakan perintah SPL. Enter. Dia sudah otomatis. Ketika kita enter memasukkan perintahnya, kita kembali ke tempat hasil dari luasan waterline tadi yang menjadi SPL.
ini SPL di AP atau 0, kita blok, Ctrl C atau kita copy, kemudian kita masukkan ke perintah tadi. Enter. Maaf, saya ulangi. SPL. Nah, jadi garisnya untuk di titik 1. Titik apa yang maksud saya? SPL, enter, titik 1. Nah, sudah jadi. Ini yang 1. Mari kita coba yang untuk di station 1. Mana di station 1, ini ada original SPL juga. Seperti tadi kita masukkan perintah SPL, enter, copy paste koordinat. Nah, ini kita drag ke station 1. Nah, sudah jadi di station 1. Begitupun seterusnya sehingga sampai for castle atau for perpendicular, front perpendicular. Didapatkanlah sekarang Bungeon curve-nya ini. Begitu cara penggambaran dan perhitungan Bungeon curve. Jangan lupa juga kita harus membuatnya sesuai dengan ukuran A0 ya, mana juga ada kepala gambarnya kepala gambar sudah disediakan. Dan kalau di bawah tadi, ini kan waterline-nya masih kecil-kecil banget tulisannya, stationnya juga kecil-kecil banget. Nah, itu harus disesuaikan hingga menjadi seperti ini. Kemudian kita juga harus memasukkan skala Bungeon 1:100 tadi di luasan yang kita berikan skalanya, kemudian skala yang syarat tadi juga 1/m. Sekian presentasi dari tugas assessment CPMK 3 Bungeon Curve, di mana saya menjelaskan video ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.